Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter terbaru benar-benar sangat membagongkan. Akhirnya buah iblis yang dimakan oleh Loki diperlihatkan. Penasaran kan? Eits. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, dah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Obler sekalian. Satu lagi, bagi kalian pencinta boba uhuy bisa banget join membership channel ini. Kalau membernya rame, gas, kita buat grup tele khusus pembahasan One Piece plus lingan boba uhuy pastinya. One Piece terbaru memperlihatkan cerita lebih mendalam mengenai Pangeran Loki. Aura mengerikan keluar dari tubuh Loki, dan hal itu telah membuat Luffy sangat penasaran dengan asal-muasal dari aura tersebut. Dikatakan Luffy mendengar suara raungan dari seseorang, namun tak terdengar suara teriakan siapapun, karena memang raungan itu berasal dari aura kemarahan Loki. Luffy merasakannya dengan kemampuan Voice of Loathing, mirip seperti kasus di arc Wano Kuni ketika Momonosuke mampu merasakan kondisi Luffy dari jarak jauh. Dan kemudian memperlihatkan Gerd dan Goldberg. Mereka memaksa masuk ke dalam kastil setelah Road tak kunjung membukakan pintu kastil. Ternyata kastil tersebut dikhususkan sebagai tempat penjara bagi para raksasa ataupun manusia yang tanpa izin menerobos masuk ke dalam wilayah Elbaf. Gerd dan Goldberg menemukan sebuah ruangan yang terbakar dan mereka pun membukanya. Ternyata sudah banyak manusia dengan pakaian khas raksasa Elbaf yang mencoba untuk keluar dari ruangan tersebut. Kedua raksasa itu menanyakan apakah mereka benar-benar dipenjara akibat memasuki wilayah Elbaf tanpa izin. Para manusia itu mengatakan bahwa mereka tak sadar dan tiba-tiba sudah terbangun di dalam dunia yang dimiliki oleh Dewa Matahari. Ketika nama Dewa Matahari disebut, Gerd sadar jika semua ini adalah ulah dari Road, karena dia tahu Road memiliki kelakuan 11-12 dengan Pangeran Loki yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Matahari. Setelah memeriksa ke dalam, ternyata mereka menemukan Road yang sudah terkapar dan dalam keadaan kosong. Gerd mengatakan jika Road tak bisa mengelak lagi karena dia sudah memiliki bukti jika Road dengan sengaja telah membawa para manusia itu ke tempat diorama menjijikannya itu. Gerd dan Goldberg akan membawa Road pada Jarul Sama yang ternyata sekarang sedang bersama dengan Hajrudin. Jin memperlihatkan perbincangan antara Hajrudin dan Jarul Sama. Dia menceritakan ambisinya untuk mendapatkan buah iblis Logia Merah-Merah Nomi ketika bertarung di Kolosium Kerajaan Dressrosa. Hajrudin ingin memakannya agar bisa mengalahkan Loki yang kekuatannya meningkat drastis setelah memakan buah iblis legendaris yang telah dijaga turun-temurun oleh Kerajaan Elbaf. Jika Hajrudin berhasil mengalahkan Loki dan membuatnya tunduk di hadapannya, maka Hajrudin bisa melanjutkan kepemimpinan ayah mereka, yaitu Raja Harald, untuk menjadi Raja Elbaf selanjutnya. Jangan kaget, karena pada chapter 1130 dijelaskan oleh Kashi jika Hajrudin adalah putra dari Raja Elbaf, dan itu artinya dia juga adalah kakaknya si Loki. Loki baru-baru ini mengamuk dan seluruh raksasa Elbaf ketakutan karena jika Loki sampai terlepas dari rantainya, maka dunia mereka bisa-bisa hancur. Namun Hajrudin sedikit lega karena Dory dan Brogy sedang menjemput Luffy yang penampilan di poster buronannya sama persis dengan penggambaran Nika, sang Dewa Matahari Elbaf. Dia yakin Luffy mampu mengalahkan Loki apabila dia bebas dari belenggunya. Para raksasa tak menyadari jika Luffy saat ini malah sudah bertemu dengan Loki, dan akan sangat plot twist jika justru Luffy yang malah membebaskan Loki. Jarul Sama mengatakan pada Hajrudin jika buah iblis yang dimakan oleh Loki sangatlah berbahaya. Kekuatannya dapat menghancurkan negeri Elbaf, bahkan seluruh dunia sekalipun. Buah iblis yang dimakan oleh Loki memiliki perwujudan sebagai dewa kehancuran. Buah iblis itu sengaja dijaga oleh kerajaan Elbaf hingga suatu saat sosok Dewa Nika akan kembali muncul, dan disitulah akan terjadi kehancuran dunia. Namun setelahnya akan muncul fajar dunia yang baru alias Dawn of the World. Ternyata buah iblis legendaris yang dimakan oleh Loki adalah Mythical Zoan Giant Nomi model Surtur. Surtur adalah dewa api purba dalam mitologi Nordik yang memiliki peran dalam kehancuran Asgard dalam peristiwa Ragnarok.
Pada cerita mitologi Nordik, Ragnarok terjadi setelah kematian Baldur yang dirancang oleh Loki. Setelahnya Loki dirantai di dalam gua dan akhirnya dia bisa melepaskan belenggunya. Setelahnya Ragnarok pun terjadi dengan kemunculan Surtur yang membakar habis pohon Yggdrasil dan seluruh alam dari mitologi Nordik. Di dalam cerita One Piece, Oda melakukan amati tiru tapi nggak tiplek-ketiplek, di mana Loki dirantai karena membunuh ayahnya sendiri dan memakan buah iblis legendaris yang dapat menciptakan Ragnarok. Menariknya adalah Oda sudah memberikan sebuah foreshadowing dalam diorama yang dimiliki oleh Road. Diorama milik Road hancur, langit pecah, para dewa meninggoy, dan pohon Yggdrasil hampir terbakar. Di mana dalam Ragnarok, pohon Yggdrasil dibakar habis oleh Surtur, dan para dewa pun banyak yang meninggoy. Ternyata buah iblis yang dimakan oleh Loki ini dipersiapkan untuk membantu penerus Joy Boy di masa depan. Yap, salah satu kekuatan Surtur adalah menciptakan api ilahi, api yang dapat membakar segalanya. Apakah kalian sadar jika senjata kuno membutuhkan bahan bakar agar bisa digunakan? Dan saat ini pemerintah dunia memiliki Mother Flame yang bisa digunakan untuk menggerakkan senjata kuno. Dan api yang dihasilkan oleh kekuatan Surtur ternyata juga mampu untuk menggerakkan senjata kuno. Jika kalian sadari, negeri yang berafiliasi dengan Joy Boy selalu menyimpan benda-benda pusaka. Pertama, Pulau Manusia Ikan menyimpan senjata kuno Poseidon. Wano Kuni menyimpan senjata kuno Pluton. Sandora juga merupakan negeri yang berafiliasi dengan Joy Boy. Namun negeri tersebut telah dihancurkan oleh pihak pemerintah dunia. Sepertinya pemerintah dunia mendapatkan senjata kuno Uranus dari Sandora. Lalu Elbaf menyimpan buah iblis Mythical Zoan, Giant Gianomi, model Surtur, di mana kekuatannya digunakan untuk menggerakkan senjata kuno tersebut. Itu artinya Loki pada akhirnya akan beraliansi dengan Luffy untuk menghancurkan pemerintah dunia. Namun sebelum itu, Luffy harus mengalahkannya terlebih dahulu untuk kasih paham siapakah Dewa Matahari yang sebenarnya. Dan bagi kalian yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nak. Yos nakama, itulah video mengenai buah iblis legendaris yang dimakan oleh Pangeran Loki. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!